يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita menyatakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta kekuatan kepada kita. Hari ini kita 24 ya. 24 bulan apa? Januari. Bertepatan dengan tanggal berapa? Kalau Masehi langsung ya, ngelintur langsung bisa ya. Tapi kalau Hijriah tanggal berapa ini ya? Jadi tanggal 28 Jumadil Awal. Ya, Jumadil Awal. Nanti kita angkat ini. Jadi makanya tadi itu test case saja ya. Jadi test case ya. Karena gini, sebagian umat Islam masih ada banyak mengatakan kita punya kalender sendiri, kalender Islam kan gitu. Berarti kalender Islam itu kalender yang mana? Hijriah. Berarti kalau itu kalender yang Masehi kalender apa? Yang ternyata ragu-ragu mengatakan kafir kan gitu. Jadi kebalikan Islam kan kafir kan itu. Sebenarnya begini, kalender itu adalah hasil iptek. Jadi ilmu, apalagi nih iptek eksak. Karena eksak itu kepastiannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena hasil iptek ya, karena diteliti oleh ilmuwan. Ya, ilmuwan kalau melakukan penelitian tentang suatu ilmu itu berdasarkan objektivitas, menggunakan akal dan pikir. Maka yang muncul adalah kebenaran. Kebenaran dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Sehingga meskipun penemunya orang kafir, ilmuwan kafir, tapi ilmunya nggak ikut serta kafir. Jadi penemunya saja yang kafir, ilmunya ilmu Allah kan gitu. Makanya perlu kita angkat pendahuluan ini dulu sebagai pendahuluan. Kita hadirkan beberapa ayat dulu. 29, 49, 24, 35, 36, 80, 88, 17 sampai 20 dan 84, 16 sampai 23 sebagai pendahuluannya. Coba kita buka lagi, buka duluan 2949. Ayat ini sangat populer karena sering kita angkat. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Ya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Ya. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Jadi jelas sekali. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, yang nyata di dalam dada para ilmuwan. Sedangkan ilmuwan tidak semuanya muslim dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali mereka yang zalim. Kalau kita mengingkari penemuan ilmuwan ya, maka kita termasuk zalim. Karena ditemukan itu adalah kebenaran. Itu ada kata-kata dari Sayyidina Ali, undur maqal wala tandur manqal. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan kamu lihat siapa yang menyampaikan gitu. Kalau kebenaran ya kita ikuti kan gitu. Jadi kalau kita ayat ini, sebagian ayat Al-Quran, terutama ayat iptek, itu ada di dada para ilmuwan. Oleh karena itu kita ingat-ingat dulu pernah kita bahas, kita perlu mengetahui cara memahami Al-Quran secara sederhana.
dan insya Allah akurat. Yang pertama, apabila kita membahas Al-Quran masalah-masalah umul kitab, akidah, syariah, ibadah, kemudian akhlak, hukum, amalah, kita harus menggunakan pendekatan salaf, harus. Kenapa? Karena umul kitab ini nggak akan pernah berubah selama-lamanya. Seperti sholat 5 waktu, rakaatnya tetap, bacaan sholat tetap, hukum waris, hukum pernikahan, hukum persaksian, itu tetap nggak bisa berubah dan tidak boleh dirubah. Maka caranya adalah dengan kita merujuk pada para ulama salaf, ulama zaman dulu. Salaf itu zaman dulu, kalau disingkat jadul kan gitu, di zaman dulu. Baik itu bidang tafsir maupun hadis. Tafsir paling sederhana itu Jalalain, kemudian yang analitis itu Ibnu Katsir dan sebagainya. Beliau-beliau inilah orangnya, orang cerdas dalam masalah umul kitab. Nah, sedangkan yang kedua, apabila kita mempelajari Al-Quran masalah-masalah ibtek, jangan kita gunakan pendekatan salaf, harus kholaf. Kholaf dari kata kholfun, kholfun itu artinya belakang. Berarti zaman paling belakang, zaman mutaakhir atau zaman modern atau zaman now. Nah, kalau salaf itu jadul, kalau kholaf zaman now. Ini untuk ingat-ingat aja. Kenapa kita harus menggunakan pendekatan kholaf? Karena Al-Quran menyatakan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibtek itu mulai proses latar kabunna tobakon antobak, mulai proses tingkat demi tingkat. Artinya banyak ayat-ayat yang turun ketika itu, tapi manusianya belum bisa memahami, perlu waktu panjang. Karena ayat ini diperuntukkan untuk manusia masa depan. Dan kita tahu Al-Quran itu kompleks, hudal linnas, ya, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, baik manusia zaman dulu, zaman sekarang maupun zaman akan datang. Sehingga nggak ada satupun ayat dalam Al-Quran itu yang out of date, semuanya up to date. Contoh ayat ini juga sering kita ungkap untuk merubah mindset kita. 2435, coba. 2435 An-Nur tentang teknologi lampu atau listrik. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Nah, kita tahu ini, kita bisa mudah memahami lubang yang tidak tembus itu adalah sebuah rongga yang hamba udara. Nggak boleh ada yang bocor, nggak boleh ada yang ngowos. Meskipun hanya sedikit kecil, seujung jarum pun. Lanjut. Yang di dalamnya ada pelita besar. Nah, di dalamnya ada sesuatu yang menyala atau murup. Lanjut. Pelita itu di dalam tabung kaca. Iya, lampu kan. Pelita itu di dalam tabung kaca. Nah, sekarang buka tafsirnya, ya. Footnote di di situ, enggak di sini. Footnote di dalam terjemahan kita itu mengambil dari tafsir. Apa miskat itu? Nah, diartikan sangat sederhana. Jadi Allah nurus samawati wal ard kamathilun mishkatin fiha misbah fi zujajah, ya. Yang dimaksud lubang yang tidak tembus atau miskat ialah suatu lubang di Ulangi lagi coba mic-nya itu. Yang dimaksud lubang yang tidak tembus atau miskat ialah suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya. Ya. Biasanya digunakan untuk tempat lampu atau barang-barang lain. Iya, semacam ini tafsirannya. Karena terjemahan ini merujuk pada tafsir zaman dulu. Miskat itu adalah kerowokan atau lubang yang dilubangi tapi nggak sampai tembus ke sebelahnya, yang tujuannya untuk menaruh cempluk. Nah, itu. Nah, makanya rumah-rumah zaman dulu di ruang tamu itu mesti kan ada lubang gitu. Itu kan dalam tarang untuk menaruh itu. Tapi kita harus maklumi terjemahan semacam ini. Padahal ayat ini bukan ayat umul kitab, tapi ayat teknologi, ibtek.
Nah, maka yang tepat itu adalah ini adalah teknologi lampu. Nah, dan ayat ini belum bisa dipahami oleh orang ketika itu. Makanya tafsirannya harus salah. Bukan pasti salah ya, harus salah. Kalau benar malah aneh. Nah, baru efektif ayat ini menunggu lahirnya seorang ilmuwan bernama Thomas Alva Edison abad 18. Tepat. Jadi baru efektif ayat ini. Ini menunjukkan ijazul Quran, kemudian Al-Quran. Jadi Al-Quran jadi sebenarnya Doraemon itu bukan yang di film itu, Doraemon itu ya Al-Quran. Jadi menjangkau masa depan tanpa batas. Lagi 3680. Allazi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naron fa idza antum minhu tuqidun. Ya. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Ya, terkesan dengan terjemahan ini kita diberikan informasi bagaimana caranya buat api, yaitu dengan memotongi ranting pohon, kemudian dikeringkan, digesek-gesek atau diputer-puter, muncullah percikan api, kan gitu. Ternyata ini hanya dalam kisah atau sejarah. Sekarang ayat ini sudah usang. Kita pun dalam selama hidup kita nggak pernah membuat api itu seperti yang dinyatakan dalam terjemahan kita. Langsung korek gas, ibu-ibu langsung kompor gas, setek. Di mobil pun tanpa kayu sudah ada api. Tapi kita harus maklumi terjemahan semacam ini karena rujukannya nggak tepat. Mestinya harus merujuk pada kholaf karena ini ayat teknologi. Coba kita artikan satu persatu. Allazi artinya yaitu yang, ja'ala dia Allah telah menjadikan, lakum untuk kamu sekalian, min apa dari asyajar apa sajaroh apa pohon atau tumbuhan. Tapi penerjemah kita mengartikan kayu. Nah, ini sudah kesalahannya jelas. Kalau kayu itu bahasa Arabnya dipakai Al-Quran itu hatab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Jadi wanitanya Abu Lahab itu sukanya bawa kayu. Nah, itu. Al-ahdar ini warna apa? Hijau. Ini na'at man'ud asyajari al-ahdari, seperti Al-Qur'anu al-karimu, Quran yang mulia. Nah, berarti kalau asyajaril ahdar, tumbuhan yang hijau. Nah, bahasa pertaniannya adalah klorofil, zat hijau daun. Naron, apa arti naron? Nar. Selain api, neraka. Selain neraka, ini bentuk jeren, pembakaran. Pada tumbuhan yang hijau terjadi proses pembakaran, maka terjadilah fotosintesis. Kalau pada tumbuhan terjadi fotosintesis, maka akan muncul bunga, muncul buah. Faiza antum minhu, maka dari terjadinya pembakaran pada tumbuhan kamu manfaatkan, kamu makan, kamu konsumsi, tuqidun, kamu pun bisa menyalakan dalam tubuhmu. Terjadilah pembakaran biologis. Jadi satu ayat di surat Yasin ini memerlukan dua pendekatan ilmu besar, ilmu pertanian dan ilmu kesehatan. Nah, tapi lagi-lagi kita harus memaklumi terjemahan semacam itu karena merujuknya kurang pas. Semestinya kita merujuk pada pendekatan kholaf. Kemudian 88, 17 sampai 20. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Ya, unta terus. Dan langit bagaimana ditinggikan? Langit, lanjut. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? Pegunungan. Nah, jibal itu kalau jabal gunung, kalau jibal pegunungan. Ya, terus. Dan bumi bagaimana dihamparkan? Nah, bumi. Kalau kita perhatikan mulai ayat 18 sampai 20, langit, pegunungan, bumi ini dalam satu bidang studi, yaitu ilmu kosmologi. Tapi kalau onta, ilmu apa? Zoologi, ilmu hewan. Dipaksakan bagaimanapun juga yang namanya onta nggak bisa ngaduk dengan langit. Nah, permasalahannya adalah
penterjemahan kata-kata al-ibil. Al-ibil ini populernya artinya bukan onta. Kalau onta dalam bahasa kita, bahasa Al-Quran digunakan al-jamal. Ya, jamal. Itu di surat 7 ayat 40, nggak usah dibuka, di situ ada ya lijal jamal. Al-jamal itu onta. Kemudian jadi bahasa Inggris jadi camel. Atau al-buden, itu di surat Al-Hajj. Tapi al-ibil jarang digunakan. Ternyata al-ibil memang bisa diartikan onta, tapi jarang dipakai. Yang populer itu diartikan awan. Coba baca lagi. Mulai 17 sampai 20. 17 sampai 20, kata-kata onta ganti dengan awan. Maka tidakkah mereka memperhatikan awan bagaimana diciptakan? Ya, terus? Dan langit bagaimana ditinggikan? Langit tempatnya awan, terus? Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? Awan tadi diarah oleh angin menuju daerah pegunungan, terjadilah kondensasi, terus? Dan bumi bagaimana dihambat? Sebagai penada hujan. Ini siklus air. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini turun sejak dulu, tapi menjelaskan ilmu tentang zaman ini sekarang. Kemudian 84, 16 sampai 23 ini menjelaskan pada kita bahwa para ilmuwan penemu ibtek yang dinyatakan oleh Al-Quran itu kebanyakan para ilmuwan kafir. Coba mulai 16. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru kadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Ya. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Cukup. Kata-kata pada waktu senja itu penambahan penerjemah karena merujuk ke tafsir zaman dulu. Orang zaman dulu mengetahui, memahami syafaq artinya sinar merah itu hanya ketika hurufus syams, tenggelamnya matahari. Maka muncul warna merah sampai nanti hilang menjelang isya. Tapi sebenarnya syafaq bukan demikian. Coba kata-kata di waktu senja itu kita tiadakan, artinya sederhana. Fala uqsimu bisyafaq, maka benar-benar aku bersumpah dengan syafaq atau sinar merah. Lanjut kalimatnya. Demi malam dan apa yang di seluruh buminya. Ya, ada sinar merah, kemudian keadaan gelap gulita, malam kelam, gelap. Jadi ada sinar merah, keadaan gelap gulita. Lanjut ketika. Demi bulan apabila jadi purnama. Bulan benar-benar purnama. Apa disebutkan tanggal di situ? Ada tanggalnya. Tanggal 15 ada nggak? Apa? Ya nggak ada kan? Ini saya tanya aja. Saya tanya, ada tanggal 15 nggak di situ? Oh nggak ada. Kenapa saya tanya tanggal 15? Karena purnama kan tanggal 15 kan. Tapi di situ nggak ada tanggalnya kan. Nah, jadi ada sinar merah, keadaan gelap gulita, bulan selalu purnama. Berarti syafaq ini adalah inframerah. Bukan cahaya merah di waktu senja. Kenapa? Kalau kita melihat hilal, melihat bulan, tanggal berapapun, alat untuk melihat itu dilengkapi dengan infrared, maka selalu kelihatan purnama. Jadi makanya ru'yatul hilal itu nggak boleh pakai infrared. Perlu kita ketahui yang namanya hilal muncul dan hilal tenggelam, yang sebab kita paham ya. Di matahari ketika tenggelam, guru besang. Hilal muncul itu bukan muncul dari bawah ke atas, tenggelam bukan tenggelam dari atas ke bawah. Jadi hilal itu sudah di sini, bulan dari sini. Kemudian ketika matahari terbenam, sebagian sinar matahari ini menimpa sebagian bulan. Inilah yang dikatakan hilal muncul. Kemudian matahari tenggelam lagi, sinarnya ke sini sehingga nggak kelihatan bulan, namanya hilal tenggelam. Jadi muncul tenggelam itu bukan muncul dari bawah ke atas, tenggelam dari atas ke bawah, bukan gitu, tapi karena sinar matahari. Tapi kalau kita
melihat hilal ya dengan menggunakan infrared selalu kelihatan terus. Bagian yang tidak terkena sinar matahari terpantau juga. Itu. Jadi bahkan sekarang kan ada tustel yang bikin Jerman. Saya duduk di sini, kemudian saya pindah. Pokoknya belum 5 menit. Ini kan sudah kosong. Di foto saya masih duduk di sini. Jadi bisa merepro bayangan saya, bekas bayangan saya di sini. Itu begitu tajamnya kan. Dan itu ayat ini turun 15 abad yang lalu. Tapi untuk manusia zaman sekarang kan. Terus lanjut, latar kabunna tobakon antobak. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Dalam kehidupan itu penerjemahan sebaiknya itu enggak ada. Kalau ada kata-kata dalam kehidupan, nanti kita diajak ke rumah tangga. Si A dan si B ketika awal nikah hidupnya biasa-biasa saja. Karena sergap bekerja, sekarang meningkat kehidupannya. Akhirnya gitu kesannya. Padahal latar kabunna tobakon antobak ini menjelaskan tentang iptek tadi. Sungguh kamu dalam memahami iptek tadi melalui proses tingkat demi tingkat. Ayatnya turun duluan, tapi pemahamannya menunggu jangka waktu panjang masa depan. Itu latar kabunna tobakon antobak. Kemudian fama lahum la yu'minun ya. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Jelas sekali ayat ini, berarti para penemu iptek ya yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, ilmu Allah ya tentang iptek itu banyak dari kalangan orang-orang kafir, ilmuwan kafir. Fama lahum la yu'minun, mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun ya. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Artinya ayat ini, apabila Al-Quran mengungkap konsep penemuan mereka, ternyata sama, sudah kedua Al-Quran, ternyata mereka nggak mau ngakui. Tapi mereka sempat kaget. Mungkin dia bilang, makdek aku kan gitu. Seperti di WA itu. Jadi ternyata dalam Al-Quran sudah ada penemuan saya ini. Tapi dia nggak mau ngakui karena kesombongan. Lanjut, balil ladzina kafaru yukadzibun ya. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Ya. Dusta itu percaya apa enggak? Orang dusta itu percaya apa enggak dengan didustakan? Sangat percaya, sangat percaya. Kalau enggak percaya namanya bukan enggak disebut dusta. Orang dusta itu kan menutupi apa yang ia ketahui. Si A dan si B satu saudara, si A bilang, si B nanti kalau ada si C datang mencari saya, bilang saya keluar. Oke, beres. Dan si C datang, si B, si A ada di rumah. Oh, enggak ada, keluar. Dusta kan? Dusta. Apakah si B enggak percaya? Saudaranya di dalam sangat percaya. Itulah dusta. Kemudian, wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dalam hati mereka. Iya, jadi Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam hatinya. Apa? Kebenaran Al-Quran. Jadi mereka orang ilmuwan itu meyakini Al-Quran itu benar. Nah, di antara iptek-iptek ini di antaranya adalah kalender, sistem kalender. 36, 38 sampai 40. Ini objek bahasanya itu adalah matahari dan bulan. Ya, ayat 38-nya dulu. Asy-syamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ada kata-kata takdir. Ya, artinya dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah tetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. ya. Dan matahari beredar pada garis edarnya, tempat edarnya. Yang demikian itu Allah sudah mentakdirkan, menetapkan, berarti nggak akan berubah selama-lamanya peredarannya itu, berjalannya pasti. Karena sudah pasti perjalanannya itu bisa dihitung dengan pasti. Jadi bisa dihitung perjalanannya per detiknya. Jadi gerakan semu matahari. 39. Wal qamara sama. Qaddarnahu
manazila hatta adakal urjunil qadim. Ya. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tanda yang tua. Ya. Sama, bulan pun juga qadarnahu. Kalau ini bentuk jaren, ini bentuk past tense. Ini bentuk isim masdar, ini bentuk fi'il madhi. Sama. Bulan dan bulan kami telah menetapkan gerakannya. Jadi peredarannya. Berarti pasti bisa dihitung. Nah, makanya kita kan mungkin pernah tahu, bahkan memiliki almanak nautika. Ya, pernah di browsing itu akan dipakai dunia. Pertama kali yang menggunakan itu NASA, kita bisa mengetahui letak objek di permukaan bumi, letaknya tepat di mana. Itu dengan refleksi gerakan semu matahari dan bulan, sehingga ada istilah lintang dan bujur, sehingga pesawat itu meskipun di udara ya ada jalannya sendiri, jadi dan nggak usah pakai spion kan itu. Jadi tinggal kota tujuan atau negara tujuan dilihat letak astronominya di mana. Jadi gerakan ini sehingga tepat. Dan sekarang kita gunakan dengan GPS, kemudian Google Map dan sebagainya itu. Nah, kemudian ayat 40-nya, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ya. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing berada pada garis kejarnya. Ya. Ayat ini kalau kita cermati dengan seksama berbicara masalah dua model putaran, yaitu revolusi dan rotasi. Kalimat pertama, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah mungkin matahari mendahului bulan atau sebaliknya. Berarti ini revolusi. Jadi setiap benda angkasa mulai satelit, planet, matahari atau bintang itu berputar revolusi. Satelit contohnya bulan memutari bumi, bumi memutari matahari diikuti oleh bulan, matahari memutari pusat galaksi diikuti oleh seluruh planet-planetnya dalam tata surya dan seluruh satelit-satelitnya. Nah, kemudian yang kedua, walal lailu sabiqun nahar, dan tidaklah mungkin malam melalui siang atau sebaliknya. Berarti ini rotasi. Karena ada siang ada malam itu karena proses rotasinya benda angkasa, termasuk bumi. Jadi planet, satelit itu ada siang ada malam, tergantung berhadapan dengan matahari atau bertolak belakang gitu. Nah, jadi dua hal. Jadi 15 abad yang lalu sudah berbicara tentang revolusi dan rotasi sebenarnya. Berarti semuanya ini proses putaran atau berputar. Karena berputar ini menghasilkan jadi keseimbangan itu syaratnya dengan berputar. Kalau nggak berputar nggak seimbang. Itu. Putar itu harus bulat. Kalau nggak bulat, nggak seimbang. Kenapa ini saya angkat? Karena masih ada di kalangan umat Islam sendiri memahami bahwa bumi itu datar atau kotak kan. Kalau bumi datar, ya, gini, kotak gini, jadi seluruh penduduk bumi akan buta. Langsung dari gelap langsung wet, padang jingklang kan itu. Apa untuk mengalami proses semacam itu. Makanya dari malam ke siang itu kan berangsur, dari malam kemudian fajar, kemudian duha, siang, malam lagi berputar. Jadi dan ini bulat. Kemudian lagi untuk memahami bahwa bumi itu bulat ketika terjadi gerhana bulan cincin. Seperti beberapa waktu yang lalu, gerhana bulan itu kan posisi ketiga benda angkasa, ini matahari, bumi, bulan.
Jadi matahari dan terjadinya gerhana bulan itu pasti tanggal 15 waktu purnama, itu pasti. Nah, ketika matahari menyinari bulan terhalang oleh bumi, maka bayangan bumi bisa kita lihat di bulan berupa kotak atau bulat. Nah, bulat, makanya katakan cincin kan itu. Jadi gini. Jadi bumi itu bulat, sudah jelas ini. Nah, orang yang memahami bumi itu datar, itu memahami kurang tepat. Sebuah Al-Quran, Ja'alal ardo firosan was sama'a binaan. Jadi bumi itu sebagai hamparan, langit sebagai binaan, kan itu. Hamparan di sini bukan wujudnya bumi, tapi fungsionalnya sebagai tempat hidup untuk makhluk, terutama manusia. Sedangkan modelnya, bentuknya ya bulat. Nah, kemudian baik satelit, planet atau matahari atau bintang, semuanya berevolusi dan rotasi, seluruhnya, semuanya. 3640 ini kullun fi falakin. Apa arti kullun? Setiap, tiap-tiap atau semua. Fi dalam, falak, benda falak, yasbahun. Tiap-tiap benda falak, semuanya itu berrotasi dan berevolusi, mempunyai tempat edarnya sendiri-sendiri, sehingga seimbang. Sekarang kita lihat kita urai per huruf. Huruf pertama apa? Kaf, terus huruf kedua lam, huruf ketiga fa, huruf keempat ya, huruf kelima apa? Fa, huruf keenam lam, ketujuh ini seimbang. Orbitnya fa di sini, lam di sini, kaf di sini. Jadi wakulun fi falakin yasbahun. Jadi setiap benda angkasa itu, benda falak itu beradar pada garis edarnya. Jadi lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin, semuanya yasbahun, jadi bergerak. Nah, kemudian kita lanjutkan dari penjelasan matahari dan bulan, kita hadirkan sebaik lagi surat 10 ayat 5. Kita taruh sini 10 ayat 5. Ini juga menjelaskan tentang matahari dan bulan. Melanjutkan ayat ini. Wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adatas sinin wal hisab. Ya. Dialah yang menjadikan matahari. Itu di apa ya? Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ya. Wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah Allah yang telah menjadikan pada matahari itu bersinar, pada bulan itu bercahaya. Ternyata di Al-Quran dibedakan antara sinar dan cahaya. Bedanya apa? Benda itu dikatakan bersinar kalau dia itu terang, mempunyai energi sendiri untuk terang, macam lampu. Ini bersinar. Sedangkan karpet kita, tembok itu bercahaya karena dapat sinar. Nah, kalau bulan, planet ya kita itu bercahaya. Makanya antara sinar dan cahaya itu dibedakan. Kemudian disebutkan dua-duanya wa qaddarahu. Qaddara. Sama dengan ini. Dan Allah menetapkan orbit masing-masing benda ini. Untuk apa? Untuk ta'lamu, agar kamu memiliki ilmu. Dua ilmu sekaligus, yaitu adatas sinin, sistem kalender, wal hisab, dan ilmu hisab atau ilmu astronomi.
Nah, sistem kalender bisa berdasarkan gerakan semu matahari dan gerakan bulan. Ini bisa berdasarkan matahari dan bulan. Dan ternyata ini dinyatakan oleh Al-Quran secara jelas. Jadi kita bisa buat kalender dengan dua fenomena matahari dan bulan ini, benda angkasa dua ini. Sekarang kita taruh sini ya, sistem kalender bisa kita gunakan dengan berdasarkan gerakan semu matahari atau solar system atau syamsiyah. Kemudian yang kedua bisa berdasarkan bulan, membuat kalender bisa berdasarkan bulan atau lunar system atau qamariyah. Jadi jelas sekali. Nah, sistem matahari atau solar system atau syamsiyah menghasilkan diantaranya kalender Masehi. Sedangkan sistem bulan menghasilkan kalender Hijriyah. Berarti dua-duanya diakui oleh Al-Quran, bahkan dijelaskan. Jadi nggak ada kitab yang menjelaskan tentang masalah kalender semacam ini kecuali Al-Quran, kan gitu. Nah, berarti kan dua-duanya baik kalender Masehi maupun Hijriyah itu sama-sama kalender Islami. Jadi jangan lagi kita mengatakan kalender Masehi itu kafir. Yang kafir itu penemunya pada zaman Kaisar Agustinus, kan gitu. Jadi ilmunya nggak ikut serta kafir gitu. Kemudian kalender Masehi per tahunnya berapa? 365 hari itu per tahunnya. Tepatnya itu kan 364,25. Jadi 364 seperempat hari. Kemudian diutuhkan setiap 4 tahun sekali, jadilah tahun kabisat. Sehingga Februarinya itu ada 29 hari. Ada yang lahir tanggal 29 Februari. Berarti itu awet nom. Kenapa? Ulang tahunnya ulang tahun keberapa? Ke-10, berarti umurnya sudah 40, tapi masih 10 tahun kan, 10 kali ulang tahun. Nah, ini intermezzo aja ya. Hijriyah 354 hari per tahun. Selisihnya berapa? Lebih kurang 11 hari per tahun. Sekarang kita hadirkan untuk lebih menegaskan bahwa dua-duanya itu sudah diprediksi oleh Al-Quran. Zaman yang akan datang nanti ada dua kalender yang populer, yaitu Masehi dan Hijriyah itu, yaitu surat 18 ayat 25. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a, ya. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ya. Ayat ini bukan matematika SD ya, bukan 300 tambah 9 sama dengan 309, bukan begitu. Kalau semacam itu nanti jadi ayat Al-Quran itu nggak efisien kalimat kan itu. Ayat ini adalah menjelaskan tentang ilmu tentang konversi antara sistem penanggalan Masehi dan Hijriyah. Yang artinya walabisu fi kahfim salasami'atin sinin wasdadu tis'a. Ashabul Kahfi itu berada dalam gua selama 300 tahun bertambah 9 tahun. 300 tahun itu penambahnya 9 tahun. Oh, berarti ini ya. Menurut perhitungan Masehi, Ashabul Kahfi itu dalam gua selama 300 tahun menurut perhitungan Masehi atau 309 tahun menurut perhitungan Hijriyah. Paling ketika itu Hijriyah belum ditetapkan, baru ditetapkan pada zaman Umar bin Khattab kan itu. Tapi sudah disebut dalam Al-Quran. Sekarang kita hitung penambahnya per 1 tahun per tahun 11 hari, kita tulis 11. Padahal selama 300 tahun, berarti kita kalikan
Berarti berapa? 11 kali 300, 3.300 hari. Ini penambahannya selama 300 tahun. Itu sekian hari ini. Nah, sekarang kita jadikan tahun dibagi 365. Tolong dihitungkan. 3.300 dibagi 365. Sudah 9 tahun. Ini kan luar biasa. Ini kan eksak. Jadi bukti yang nggak bisa disangkal kan gitu. Jadi Ashabul Kahfi itu berada dalam gua selama 300 tahun menurut perhitungan Masehi atau 309 tahun menurut perhitungan Hijriah. Nah, kemudian penambahannya per tahun 11 hari, berarti 300 tahun, berarti 3.300 itu sama dengan 9 tahun. Nah, kemudian secara khusus dua sistem ini baik lunar maupun solar itu ditentukan dalam Al-Quran ya. Kita gunakan dua-duanya, enggak masalah, silakan. Masehi kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, tapi untuk Hijriah, untuk ibadah. Ketika kita ibadah harus menggunakan Hijriah. Tapi secara khusus ditentukan sistem bulan atau lunar sistem dipergunakan untuk menentukan awal waktu ibadah. Dasar ayatnya surat 2:189. Sedangkan sistem matahari ini jarang dicermati, padahal di Al-Quran ada kan gitu. Matahari atau solar digunakan untuk menentukan teknis waktu ibadah. Dasar ayatnya 2:187-11:114. Maksudnya begini, awal waktu ibadah itu kapan ibadah itu dimulai. Nah itu. Kapan 1 Ramadan dimulai? Pakai bulan. Kapan 1 Syawal dimulai? Pakai bulan. Kapan 1 Zulhijjah untuk menentukan haji dimulai? Pakai bulan, bukan pakai matahari. Coba buka surat 2:189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah. Iya. Jadi untuk menentukan kapan ibadah dimulai itu dengan melihat bulan, dengan sistem lunar system. Jadi kapan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah untuk menentukan tanggal 8, 9, 10 Zulhijjah yang kaitannya dengan ritual haji itu harus dengan bulan. Nah, sedangkan sistem matahari digunakan untuk teknis waktu ibadah. Jadi cara-cara waktu pelaksanaan ibadah itu pakai matahari. Coba lihat mundur 2 ayat 187, tapi cari kalimat makan dan minumlah ya. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Nah, ini matahari atau bulan? Matahari, iya. Jadi teknis puasa itu adalah jadi wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswati minal fajar summa timusyama ilal lail. Jadi puasa itu mulai subuh sampai maghrib. Ini kan gerakan semu matahari, bukan bulan. Lagi 11:114. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail. Ya. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang dan turun pagi dan petang dan pada bagian permulaan malam. Nah, ya tuh teknis sholat pakai matahari. Udah. Ini jelas sekali. Nah, sekarang ada persoalan. Kita kan sudah tahu persis perbedaan waktu antara Indonesia dengan Saudi Arabia. Perbedaannya berapa jam? 4 jam. Duluan mana?
duluan kita ya. Sekarang di sana jam berapa? Jam 7 kurangi 4, berarti jam 3. Belum asar, kita sudah menjelang isya. Gitu. Berarti kan duluan kita. Nah, kemudian banyak orang bertanya gini, padahal kan duluan kita 4 jam ya. Tapi kenapa di sana kok poson di CI? Rioyon di CI, hari raya duluan, puasa duluan. Kemudian tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah duluan sana. Kita masih tanggal 8 di sana tuh nggak sana. Apa nggak keliru ah? Nah, itu. Jadi apa kayak pede sekali. Ini keliru, seharusnya duluan kita. Nah, jawabannya ini sebenarnya. Makanya untuk memahami itu, selain kita sudah mengetahui ini, awal waktu ibadah dengan bulan, teknis waktu ibadah dengan matahari. Kita harus melihat letak astronomi kedua negara. Saudi Arabia, 5 menit lagi ya. Saudi Arabia dan Indonesia. Saudi Arabia diwakili kota Mekah ya. Itu letak astronominya terletak pada 21 derajat 27 menit lintang utara dan 39 derajat 49 menit bujur timur. Sedangkan Indonesia ya, diwakili aja oleh Malang ya. Yang saya tahu Malang ya, letak lintang dan bujurnya 7 derajat 59 menit lintang selatan. Nah, sudah beda nih, jauh kan. Dan 112 derajat 36 menit bujur timur. Bujurnya sama, lintangnya beda. Ini mengakibatkan ya, akibatnya Saudi Arabia sering kadang-kadang sama mendapatkan bulan lebih dulu daripada Indonesia. Sedangkan Indonesia selalu, tidak hanya sering lagi, tapi selalu mendapatkan matahari dulu ya, lebih dulu 4 jam dari Saudi Arabia. Ya ini jawabannya. Jadi meskipun kita selalu menang teknis, tapi selalu kalah mengawali. Karena bulan hilal itu sukanya berkelana ke Saudi dulu baru ke Indonesia. Nah, itu. Tapi kadang-kadang sama. Sedangkan matahari selalu ke Indonesia dulu selama 4 jam baru Saudi. Nah, jadi dari sinilah nanti kita akan melakukan ibadah dengan nggak ragu-ragu. Selama ini kan gini, ketika nih persoalannya itu ketika puasa Arafah, sering orang mengatakan begini, mungkin penyampai ya mengatakan pokoknya di sana wukuf, terus apa? Di sini puasa, kan gitu. Itu namanya dalil pokoknya, bukan dalil ilmu kan itu. Ini belingan itu apa? Selegenje, apa selegenje itu? Yaitu bahasa Jawa ya nggak konsekuen. Tanggalnya ikut sana, teknisnya ikut sini. Apa itu ibadah? Bukan. Kalau tanggalnya ikut sana, teknisnya harus ikut sana juga. Ya kan, tanggalnya ikut sana, sudah tanggal 9 puasa, tapi tata cara puasanya ikut sini. Loh, ini silih genje namanya. Semestinya kalau konsekuen, tanggalnya ikut sana, teknisnya juga ikut sana. Puasanya jam berapa? Jam 10 pagi. Itu mulai dan makan minum. Nanti berbukanya jam setengah 11 malam. Iya. Jadi karena apa? Ya karena orang wukuf bubar kan maghrib. Ketika orang wukuf bubar, nah kita makan-makan, nah berbuka puasa. Tapi kan nggak mungkin, teknis harus ikut di mana kita berada. Di mana kita berada. Nah, coba kalau kita perhatikan, andai kata tanggalnya sama, di Saudi tanggal 9, di Indonesia tanggal 9, ternyata puasa Arafah itu tidak terbukti untuk memuasai orang sedang wukuf di Arafah, itu tidak terbukti. Coba kita lihat persamaan waktu atau perbedaan waktu. Sama-sama tanggal 9-nya.
kita puasa tanggal 9, yang tidak haji kan disyariatkan puasa, orang-orang di sana yang nggak haji juga disyariatkan untuk puasa. Kita puasanya subuhnya sini jam 4 kan ya. Waktu sana jam berapa? Ditarik 4 jam. 12. Di sana masih tidur, kita sudah puasa ya. Kemudian ketika kita berbuka puasa jam setengah 6 sore, di sana jam berapa? Setengah 2, belum wukuf. Wukufnya itu sekitar jam 2-an. Karena sholat duhur dan asar dijama, kemudian khutbah wukuf panjang sekali. Praktis wukufnya itu jam 2-an. Tapi justru di sana mau siap-siap wukuf, kita sudah makan minum. Nah, berarti nggak terbukti. Ya semestinya kalau konsekuen, ya harus ngikuti teknis sana. Tapi nggak mungkin. Tadi di surat 2 187 wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr tsumma atimus syiyama ilal lail. Yang terakhir surat 2 185 di terjemahan yang ini. Ya. Surat 2 185. Jadi ini ilmu ini kan dalam rangka supaya kita ibadah itu mantep gitu. Jadi nggak ragu-ragu. Bukan dalil pokoknya tadi itu ya. Ya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Ya. Bulan yang hendaknya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Ya. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah yang berpuasa pada bulan itu. Cukup. Di mana? Ya tergantung kita berada di mana kan. Faman saida minkum syahra falyasumhu. Kita ketika itu berada di Saudi, yang ngikuti waktu Saudi teknisnya. Kita berada di Amerika, yang ngikuti waktu Amerika cara puasanya. Ya nggak boleh kita di sini ngikuti waktu sana. Nah, termasuk tanggalnya itu. Makanya nanti andai kata ada perbedaan tanggal, di sana sudah tanggal 9 Zulhijjah, di sisi tanggal 8, kita nunggu besoknya puasa itu. Karena apa? Karena puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan orang wukuf di Arafah. Yang terakhir sekali gini, ada hadis, nanti dulu pernah saya ingat, kalau nggak lupa ya, kalau nggak lupa kan ya ingat kan. Sudah saya berikan untuk difotokopi ya, bahwa amalan yang dilakukan Rasulullah dan orang-orang ketika itu ya, puasa Arafah itu sebelum ada syariat haji. Karena syariat haji itu disyariatkan tahun ke-10 Hijriah. Dan Rasulullah ketika itu haji. Jadi pas pertama disyariatkan langsung beliau haji. Nah, kemudian haji itu bulan apa? Bulan apa haji itu? Bulan Zulhijjah. Setelah Zulhijjah apa? Dengan Muharram kan. Jadi urut-urutannya kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah kan itu. Baru Muharram lagi. Kalau Jawa Suro, Sapar, Mulut, Toto Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Selo Besar kan itu. Tapi kalau Masehi hafal semuanya kan itu. Setelah Rasulullah haji, kemudian 3 bulan kemudian beliau wafat. Berarti Zulhijjah tahun ke-10 adalah Zulhijjah terakhir bagi Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah nggak berpuasa karena beliau haji. Padahal syariat puasa Arafah sudah bertahun-tahun dilakukan Nabi. Berarti tahun ke-9, ke-8, ke-7 dan seterusnya. Berarti ketika Nabi puasa Arafah, di Arafah belum ada orang satupun, belum ada orang wukuf. Nah, ini nggak pernah disampaikan di sini. Jadi makanya nanti andai kata kita sudah tahu ini, insya Allah kita nggak akan ragu-ragu lagi untuk tahun depan melaksanakan puasa Arafah yang menggunakan tanggal kita, teknis kita. Ada pertanyaan? Saya silakan kalau ada pertanyaan. Saya kira ini semakin jelas ya. Jadi makanya kita perlu memahami ini. Yang pertama kita simpulkan ya nanti. Yang kedua yang pertama kita nggak perlu lagi mengatakan kalender Masih itu kalender kafir ya, karena itu bisa kita gunakan, itu disebutkan juga dalam Al-Quran. Dan yang kedua tentang masalah awal waktu ibadah dan teknis waktu ibadah,
itu dibedakan oleh Al-Quran, sehingga meskipun kita menang secara teknis dalam beribadah, tapi untuk mengawali ibadah kita sering kalah dengan Saudi Arabia karena perbedaan letak astronominya. Ya mungkin saya kira itu dulu, kita akhiri dengan bacaan tasbih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا